Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Di semua total, baru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup, dan kemudian keluar suara yang kencang dan dihidupkan semua manusia kembali. Yang baik, yang buruk, yang salih, yang talih, yang beriman, yang tidak beriman, semua akan dihidupkan kembali sama-sama. Jadi syaitan diijabah doanya. Kira-kira mana yang lebih fantas diijabah doa, syaitan atau kita? Kita sujud karena Allah, ibadah karena Allah. Cukup di hati memiliki iman kepada Allah, itu sudah cukup menjadi bukti diijabah doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وشكر الله. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan banyak nikmat. Nikmat terbesar nikmat Islam, iman. Nikmat umur, sampai saat ini kita masih bisa beribadah, masih bisa berbuat kebaikan. Dan ini murni karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang merasa diri hebat. Aku lebih baik daripada yang lain. Aku bisa berbuat baik, orang lain tidak bisa. Itu bukan karena kehebatan kita atau kelebihan kita. Kalau kita merasa diri bisa berbuat sesuatu, berarti harus kita banyak istighfar. Dan kita kembalikan segala karunia, segala kemampuan, segala ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan, kita ingat ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di antara permohonan dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah dalam segala hal. Karena hidayah ada dua macam. Hidayah dalalah atau irsyad. Hidayah irsyad atau dalalah. Maksudnya hidayah irsyad adalah ilmu yang kita belajari. Kita hadir di majlis seperti ini,
ingin mendapatkan hidayah. Hidayah irsyad adalah hidayah petunjuk. Hidayah memberitahu, menambah ilmu. Karena tambah ilmu, kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah lewat hidayah irsyad, semakin bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah irsyad itu tugas para nabi, dan sesudah para nabi dan rasul, tugas para ulama membagikan hidayah irsyad, menyampaikan, memberitahu mana yang baik buat umat, mana yang tidak baik. Itu hidayah pertama. Termasuk anda sekalian, Bapak Ibu, menghadiri majlis tempat belajar ilmu. Selepas majlis anda kembali, anda membawa hidayah irsyad. Bisa anda menyampaikan kepada keluarga yang tidak sempat hadir. Dan alhamdulillah, dengan teknologi sekarang kita bisa berdakwah. Tidak harus kita memiliki ilmu yang banyak untuk berdakwah. Satu kebaikan yang kita belajari, sampaikan kepada yang lain. Kalau kita belum sempurna mengamalkannya, barangkali yang kita sudah sampaikan, orang lain bisa mengamalkan lebih baik daripada diri kita, kita mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karena itu, buat apa kita berdakwah menyampaikan? Dan saya meyakinkan, ketika saya menyampaikan sesuatu, bukan karena saya lebih baik daripada Bapak Ibu, tapi saya berharap dari Allah, ya Allah, apa yang saya sampaikan, barangkali ada di antara jamaah yang bisa mengambil dan menjadi lebih baik daripada saya. Itulah yang saya ingin mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan, jangan ada yang merasa diri, kok aku belum ustaz, aku belum berilmu, aku belum fantas, masih banyak kekurangan, dosa saya masih banyak. Ya, semua kita berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Coba sebutin manusia yang tidak berdosa. Hanya Nabi dan Rasul yang Allah selamatkan dan lindungi mereka. Selain itu, semuanya berdosa. Sahabat Rasulullah SAW pernah berdosa, dan semua ulama berdosa. Tidak ada yang maksum dan bersih dari dosa. Dosa besar, dosa kecil, tidak ada yang suci. Tapi karunia bagi ulama, awliya, salihin, ketika mereka berdosa, mereka sendiri tambah ditegur, tambah diingatkan, mereka sendiri sadar. Karena terisi hati mereka sifat malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlanjur jatuh dalam dosa, mereka segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita melihat sifat kita yang menjadi hal menghalangi kita menyampaikan kebaikan. Kalau ada orang yang menolak kita, biarkan aja. Kita hanya sampaikan. Dan apa yang kita jalani lillahi ta'ala. Kalau memang lillahi ta'ala, jangan melihat nilai manusia. Ingat itu. Apapun yang anda lakukan lillahi ta'ala, jangan melihat apa kata manusia. Tolong hafal itu. Apapun amalan, ibadah, tahajud, hadir majlis ilmu, silatul rahim, apapun amalan kebaikan, kalau betul-betul lillahi ta'ala, jangan melihat atau mencari atau menunggu apa kata manusia. Karena manusia tidak semua bisa sama. Ada yang mengucapkan baik, ada yang mengucapkan, sombong itu orang. Dia merasa diri hebat. Macam-macam. Membuat tersinggung perasaan. Kemarin ada yang kirim Instagram, dia bertanya, kenapa saya setiap berbuat kebaikan dinilai sama orang lain
buruk. Ini riya, ini apa. Saya bertanya, kamu kerjakan ini lillahi ta'ala bukan? Dia bilang, ya karena Allah. Ya udah, dah usah lihat apa kata manusia. Biarkan saja. Kalau anda berduli apa kata manusia, berarti itu bukan lillahi ta'ala. Dan itu yang disebutkan kata ikhlas. Dan jangan harap manusia puas. Jangan harap manusia ridha. Kita berdakwah, tidak semua orang suka dengan dakwah kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Apapun alasannya, biarpun tambah alasan, dalam hati tidak suka. Masa saya memaksa-maksa dia harus suka? Atau saya berdebat, kenapa kamu tidak suka dengan dakwah saya? Apapun alasannya, terserah. Itu pilihan dia. Kenapa aku yang pusing? Kalau dia milih suka atau tidak suka. Makanya yang kita harus menjadi target buat kita adalah semata-mata apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Sungguh, kalau kita fokus seperti ini, insya-Allah tenang hati kita. Apa yang diucapkan oleh orang, kita tidak berdulikan. Mau dia tetangga, mau dia sahabat, mau dia kerabat, tidak usah diberdulikan. Bahkan apa yang diucapkan oleh manusia, apalagi yang membuat perasaan kita tersinggung, jadikan teguran buat kita. Barangkali saya belum sempurna, barangkali saya belum baik, barangkali ada yang kurang, udah menjadi pelajaran buat kita. Saya punya doa. Saya suka ketika mendengar berita ada orang koreksi saya atau menurani atau menyebutkan kata-kata yang kurang baik. Berhati-hatilah sama Syekh Ali Jabir atau apalah gitu. Begitu saya mendengar berita, saya suka mengucapkan satu doa. Ya Allah, kalau perkataan dia benar terhadap saya, ampunilah saya. Kalau perkataan dia tidak benar, ampunilah dia. Sudah selesai. Karena orang yang mengucapkan sesuatu pasti salah satu, benar atau salah. Kalau ternyata yang dia ucapkan fitnah, hanya ingin menjatuhkan nama baik, hanya ingin merusak nama baik, hanya ingin membuat fitnah, berarti saya mohon Allah ampuni dia. Semoga dia diampuni Allah. Tapi kalau apa yang dia ucapkan, oh ternyata benar, walaupun seberapa persen, oh benar, bagi saya ini menjadi pelajaran supaya saya lebih berhati-hati, lebih tambah ilmu, lebih mendalami agama, kemudian dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak maksum. Faham jamaah sekalian? Jadi tenang hatinya. Dengan ucapan orang yang jauh-jauh, malah kita yang pusing. Yang jauh biarkan jauh. Dan kita harus mengetahui irda'un nasi ghayatul la tudrak. Mencari ridha manusia itu sesuatu yang susah didapatkan. Susah. Tapi kita hidup di tengah manusia, bersabarlah menghadapi segala urusan, menghadapi segala tantangan. Man ardallah bisakhatin nas, ardallah radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka, Allah akan ridha terhadapnya dan Allah jadikan manusia ridha. Wa man ardan nas bisakhatillah, sakhitallahu an wa askhata anhu nas.
au askhata alaihi nas, dan barang siapa yang mengharapkan ridha manusia dengan kemurkaan Allah, ada orang yang na'udzubillah dia lebih berduli manusia daripada Allah. Yang penting manusia suka, yang penting orangnya senang. Kalau Allah, dia tidak berduli. Apa yang akan terjadi, kata Rasulullah SAW, akan Allah murka terhadap dia, dan Allah akan jadikan manusia tidak akan ridha terhadapnya. Berarti kuncinya di siapa? Di tangan Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, ada satu ibadah bagi saya pribadi seindah ibadah. Indah ibadah, nikmat. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan senjata bagi orang mukmin ibadah tersebut. Senjata, doa. Seindah ibadah bagi saya adalah doa. Bahkan orang yang tidak selalu berkenan berdoa kepada Allah, orang itu sombong. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ghafir, surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Ud'uni, perintah. Allah mengajak kita, memerintahkan kita berdoa. Dan Allah juga menjanjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan ada ayat yang lain. Saya suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Bisa enggak hafal doa ini? Nah, ini doa saya ini. Bisa? Itu kalau bahasa Arab namanya ta'wilul Quran. Namanya ta'wil Al-Quran. Mengambil ayat, memahami ayat tersebut, dan bisa mengeluarkan doa dari makna daripada ayat itu. Allah memerintahkan kita berdoa, dan Allah janji akan terima. Ya Allah, aku berdoa sesuai perintahmu. Karena Allah memerintahkan saya berdoa, aku berdoa. Tapi aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Karena sungguh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Sebenarnya mengucapkan doa atau melafazkan doa itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tidak harus sesuai kata yang saya sampaikan, tapi yang saya harap Bapak Ibu fahami apa yang saya makna, apa yang saya maksud, dan ucapkan. Bisa anda membuat ucapan sendiri yang bisa menjadi tanda hubungan anda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah hubungan hamba sama Allah.
Ada satu ayat di suratul Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada sekelompok orang datang kepada Rasul. Ini sebab nuzul ayat ini. Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih. Mereka bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat fanunajih, atau Allah jauh perlu munadat. Munadat dalam bahasa Arab panggilan bagi orang yang jauh. Munadat. Kalau munajat orang yang dekat. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kita bermunajat kepada Allah. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat, artinya tidak perlu kerasin suara, tidak perlu teriak-teriak, karena Allah sudah dekat. Munajat namanya kalau bahasa Arab. Makanya ketika saya mendapatkan kata munajat dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya dari bahasa Arab. Munajat bahasa Indonesia sama munajat dalam bahasa Arab. Tapi punya makna. Kalau yang selama ini Bapak Ibu yang fahami barangkali daripada munajat, doa kan? Ada arti yang lain selain doa? Tapi kalau dalam bahasa Arab munajat, doa kepada Allah yang sangat dekat. Itulah artinya. Munajat, berdoa kepada Allah yang sangat dekat. Makanya disebut kata munajat. Beda sama munadat. Terakhir T. Munadat. Munadat itu adalah panggilan bagi orang yang jauh. Misal kalau ada orang jauh, bilang apa? Fulan, saya di sini. Kan dia jauh, biar dia perhatikan kita. Itu kalau dalam bahasa Arab nada. Nada panggil orang yang jauh supaya dia bisa mendengar kita. Sahabat bertanya, Rasul, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat atau Allah jauh perlu kami munadat? D dan terakhir T. Munadat. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab. Turunnya wahyu membawakan ayat ini, suratul Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya apakah aku dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni, atau jauh, jawablah, fa inni qarib, aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Karena Allah berfirman, bahkan ada ikatan, yang berdoa kepada aku ijabah. Artinya apa? Yang tidak berdoa kepada aku, buat apa aku ijabah? Betul enggak? Berarti Allah sudah kaitkan yang berdoa yang tidak berdoa, tinggal anda milih. Tapi tidak boleh ada bahasa aku berdoa tapi kainnya diijabah. Oh, berarti salah kita. Tidak sesuai kalamullah, tidak sesuai ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai janji Allah, sebagaimana kita baca tadi di surat Ghafir, surah 40 ayat 60. Jadi jamaah sekalian, ketika berdoa, yakini doa itu bukan terpilih untuk seorang tertentu. Boleh minta doa sama orang salih, guru kita, ulama, kiai, habaib, boleh. Ketika kita berkesempatan jumpa mereka, tolong doain, semoga lancar, boleh. Tapi kalau sudah ketemu, dah mau berdoa, mau enggak? Ya harus mau. Masa tunggu-tunggu orang-orang yang salih datang baru kita minta? Atau kita capek cari ke sana kemari? Kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada orang salih, bagaimana? Masa tidak mau berdoa? Kalau tidak mau berdoa, itu justru tanda orang sombong. Berdoa dengan keyakinan Allah pasti ijabah. Jangan ada sedikit keraguan, apakah mau enggak Allah terima doa saya? Fantas enggak saya diterima doa? Perbuatan perilaku saya seperti ini. Jangankan doa kita, kira-kira siapa yang lebih jahat, kita atau setan? Hah? Oh, jawab dong. Oh, kalau ada yang jawab aku lebih buruk dari setan, na'udzubillah, ini kenal diri banget ini. Tak ada yang lebih buruk dan jahat daripada setan. Setan pernah berdoa, Allah ijabah doa ini. Apalagi kita. Setan yang sudah namanya seburuk makhluk, yang sudah terancam masuk neraka, yang sudah berupaya untuk mengajak manusia masuk neraka, pernah berdoa. Tahu enggak doanya apa? Ketika dia menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, Allah usir dia dari rahmannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dia masuk neraka. Apa permintaannya? Dia minta satu, kalau memang seperti ini, ya Allah, mohon panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Satu-satunya makhluk yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu syaitan. Masih hidup. Sampai akan datang satu saat, itu menjadi salah satu ciri hari kiamat. Di akhir zaman, sudah di ujung dunia, Allah kirimkan sebuah angin. Setiap manusia beriman mencium angin itu, dihirup angin itu, akan langsung mati. Yang hanya tersisa di muka bumi, yang tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Habis. Dan mereka sendiri yang nanti yang menjadi seburuk-buruk manusia di muka bumi, yang tidak ada sedikit pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang akan menghadapi proses kejadiannya hari kiamat, sampai mereka mati semua total, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup, dan kemudian keluar suara yang kencang, dan dihidupkan semua manusia kembali, yang baik, yang buruk, yang salih, yang talih, yang beriman, yang tidak beriman, semua akan dihidupkan kembali sama-sama.
Jadi syaitan diijabah doanya. Kira-kira mana yang lebih fantas diijabah doa, syaitan atau kita? Kita sujud karena Allah, ibadah karena Allah. Cukup di hati memiliki iman kepada Allah, itu sudah cukup menjadi bukti diijabah doa kita. Apalagi kalau disertai dengan berbuat kebaikan yang lain. Jangan ada yang membuat kita putus asa. Salat kita jarang, atau banyak lambat salat, atau ketiduran salat. Yang namanya manusia, bertaubatlah. Taubat. Suka ketiduran salat subuh, insya-Allah ada satu saat taubat, insya-Allah bangun salat subuh. Jangan menjadikan dosa membuat kita putus asa dari segala hal. Semuanya berdosa, bahkan harus berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bukan kata saya, tapi itu bersabda Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata', semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi yang baik atau yang terbaik di antara yang bersalah, yang suka bertaubat. Siapa yang makhluk yang tidak berdosa? Tahu enggak? Malaika. Malaika satu-satunya makhluk yang tidak boleh berdosa. Tidak boleh berdosa, tidak boleh lupa, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, dan ibadah seterus-terusnya sampai mati. Mengapa? Karena Allah menciptakan mereka seperti itu. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tugasnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim, sifat mereka, karakter malaikat adalah mereka tidak pernah berdosa dan bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mereka mengikuti dan melaksanakan perintahnya. Itu malaikat. Makanya tidak ada malaikat yang diajak bertaubat. Tapi kita manusia harus berdosa. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang suka bertaubat. Dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa kecil, dosa tidak kecil, dosa tulisan. Sekarang karena kita bergaul dengan sosial media, pasti ada kata-kata. Ada dosa yang membawa perasaan, mengikuti perasaan. Cinta, ucapkan kata-kata melalui WhatsApp atau bersama teman, melembar kata barangkali awalnya tidak sengaja, membuat dia jatuh cinta, besok lama-kelamaan menjadi pacaran. Ini kan awalnya dari dosa ucapan. Ketik namanya, ketik dosa. Diketik dosa itu, ketik, tik, 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 tik. Awalnya enak kan? Awalnya hanya ngobrol kan? Ngobrol biasa. Lama-kelamaan ada ucapan. Berapa ketikan kita yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan, berapa banyak yang kita, berapa kata? Coba. Makanya bayangkan jamaah sekalian, karunia dari Allah. Kalau setiap kata yang kita tuliskan ini dosa dan maksiat, Allah hukum kita habis. Sudah habis kita. Berapa ucapan yang kita ucapkan? Apakah anda bisa jamin segala ucapanmu 100% bersih? Tidak bisa. Ada yang anda ucapkan tanpa sengaja membuat orang lain tersinggung, itu dosa. Membuat orang lain sakit hati, apalagi kalau sengaja. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Makanya salah satu karunia kata Rasulullah SAW, wassalatu ila salat mukaffirat. Salat dengan salat selanjutnya di antaranya adalah terhapus dosa-dosanya. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya terhapus di antaranya dosa-dosa kita. Dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang terhapus dosa-dosanya di antaranya. Dan ini kan karunia dari Allah. Kalau bukan karunia ampunan dosa-dosa itu, antara salat, antara azan dan iqamah, antara Ramadan sama Ramadan, antara Jumat sama Jumat, aduh, dosa kita bakal banyak sekali. Makanya ada seorang curhat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku dulu suka tahajud, tiba-tiba malas tahajud. Apa jawab beliau? Terikat dirimu dengan dosa. Yang membuat kamu berat bangun tahajud dosamu, bukan malas. Ada orang, kok kenapa malas? Bukan malas, tapi ada dosa yang kita lakukan. Barangkali belakangan kita sering membuat hati ibu kita sakit. Ibu mengharapkan sesuatu, tapi kita malah menolak, membuat dia tersinggung. Di saat kita duduk bersama ibu, kita tidak merasa hatinya tersinggung. Kita pergi tidur malam hari, kok dah bangun tahajud. Oh, ternyata dosa kesinggungan hati ibu membuat kita terikat, tidak bisa bangun tahajud. Apalagi dosa yang sengaja kita lakukan. Jadi ketika kita merasa kekurangan ibadah, segera bertaubat dan istighfar. Karena kekurangan ibadah bukan karena malasmu, bukan karena merasa diri sudah bosan beribadah, tidak. Pasti ada dosa. Harus bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai saya begitu malas ibadah? Dosa apa yang saya lakukan sampai sudah berubah sifat saya? Dulu saya suka salat di masjid, kok kenapa sekarang tidak suka ke masjid? Ada apa? Itu saking bahayanya dosa, sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita terus beristighfar, selalu beristighfar, jangankan kita beristighfar karena dosa maksiat, beribadah saja kita butuh istighfar. Contoh, habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus Astaghfirullah. Kenapa? Apakah kita berbuat dosa? Apa itu salat dosa? Tidak, salat itu kebaikan. Tapi kenapa kita diminta habis selesai salat beristighfar? Seandainya ada kekurangan dalam salat kita, pasti kurang khusyuk, kurang ikhlas, banyak kekurangan dalam salat kita. Ya Allah, mohon diampuni dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan suka beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Ada satu riwayat 100 kali beristighfar. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya duduk satu majlis sama Rasul, saya suka mendengar bisikan Rasul beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada satu riwayat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu duduk, sekali duduk 100 kali, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar bisikan Rasulullah SAW beristighfar seperti itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sudah hafal belum? Coba, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Memohon ampun, mohon diijabah dan diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha Pengampun. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi semua berdoa.
Jangan ada yang ragu-ragu terhadap doanya. Dan ingat, doa kita pasti diijabah walaupun proses melalui 3 hal. Doa pasti diijabah walaupun proses melalui 3 hal. Yang pertama, diijabah doa kita menolak takdir yang buruk, menghilangkan takdir yang buruk. Contoh, kita memohon, ya Allah kasih aku jodoh, tapi jodohnya belum datang. Ternyata dalam takdir, karena kita sering berdoa meminta sesuatu, Allah sudah ijabah, tapi Allah memilih daripada memberi jodoh, ada yang lebih daripada itu. Apa? Ternyata ada takdir yang jauh lebih buruk daripada jodoh yang kita minta. Makanya Allah geserkan takdir buruk itu karena doa kita. Turunnya bala, turun bala dari langit. Bala turun dari langit. Doa naik dari bumi, dari kita. Pas di udara bertemu, bala sama doa berantem. Perkelahi antara doa sama bala. Yang kalah siapa? Bala, dan doa naik. Artinya bala tidak jadi turun. Itu saking kuatnya dan berkahnya doa kita. Berarti doa pasti diijabah. Proses pertama, doa yang kita minta Allah belum ijabah secara langsung sesuai permintaan, tapi Allah menolak sebuah bala yang kita tidak tahu. Misal, tertulis dalam takdir kita hari ini akan kena kecelakaan motor, tapi ternyata doa kita tidak pernah bilang, ya Allah selamatkan saya dari kecelakaan motor misalnya. Kita dah berdoa seperti itu. Tapi karena Allah melihat dalam takdir ada bala yang akan turun hari ini, tapi karena kita suka berdoa, Allah memilih mana yang baik. Allah yang lebih tahu mana yang baik. Apakah ijabah sesuai permintaan atau Allah memberi penggantinya yang lebih baik. Ternyata penggantinya yang lebih baik, Allah memilih tolak bala. Allah bisa saja kasih jodohnya tapi kena kecelakaan motor. Nanti merasa nyesal. Aduh, baru sudah nikah atau ketemu jodohnya malah dirawat di rumah sakit. Kesal enggak? Merasa aduh gimana gitu. Makanya percaya jamaah sekalian, pilihan Allah itulah yang terbaik. Ada orang minta sama saya, boleh enggak saya berdoa? Saya suka sama seorang misal. Saya jatuh cinta sama dia. Boleh enggak saya berdoa, ya Allah aku minta dia, si fulanah itu, si ini. Boleh enggak saya berdoa seperti itu? Saya jawab apa? Kira-kira jawab apa? Boleh saja. Tapi saya usulkan, serahkan aja kepada Allah. Dan apa? Ya Allah, kalau memang dia baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ganti yang lebih baik. Tapi gimana aku jatuh cinta sama dia? Itu beda urusan. Nanti ada satu cerita, insya-Allah indah, bisa menambah wawasan buat kita. Yang kedua, diijabah doa kita dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaan. Apakah saat ini atau besok atau bisa lama? Tapi kita percaya pilihan Allah itulah
yang terbaik. Yang ketiga, doa yang kita minta atau yang kita selama ini bermunajat, ternyata bala masih terus menimpa kita. Musibah kita terus ketemu. Selesai satu masalah, tambah lagi masalah. Kemudian permintaan yang kita minta juga belum ketemu. Saya minta kerjaan yang bagus, belum ketemu. Saya sudah berusaha melamar kerja sana sini, belum ada. Terus mana doa aku selama ini, mana? Ternyata yang ketiga, contoh ni yang di ketiga. Yang ketiga apa? Allah simpan doa kita buat di akhirat. Berarti tak ada yang hilang di sisi Allah. Kalau tidak tertolak bala, tidak diijabah sesuai permintaan, berarti yakini disimpan di akhirat. Sahabat dan orang salih lebih suka doanya selama di dunia disimpan buat akhirat, karena di akhirat bakal lebih butuh bantuan dan pertolongan Allah dan berkat doa kita. Faham? Walaupun sifat manusia ingin melihat secara langsung, minta, ya Allah minta rumah, ada rumah, minta ini, ada ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah ijabah atau berikan sesuai permintaan kita, nanti kita berhenti berdoa. Apapun yang kita minta, ya Allah aku minta mobil, dapat mobil. Minta kerjaan, dapat kerjaan. Minta jodoh, dapat jodoh. Minta rumah, dapat rumah. Mau haji, dapat haji. Terus segala yang kita minta dapat. Habis, dah ada minta lagi. Terus berdoa enggak? Dah ada berdoa. Tapi kalau Allah belum kasih, kita doa lagi enggak? Doa, minta lagi. Coba kata Umar bin Khattab, ketika anda berdoa jadi seperti anak kecil. Anak kecil kalau dia minta sama ibunya gimana? Nangis enggak? Berhenti nangis sebelum dikasih? Belum kan? Dia nangis sampai begitu dikasih gimana? Berhenti enggak nangisnya? Anda harus seperti itu. Doa nangis, ya Allah belum kasih, aku nangis lagi dong. Belum dikasih, nangis lagi, sampai Allah berkenan kasih. Dan ini sebenarnya bukan tujuannya Allah kasih atau tidak, tapi ingat, titisan air mata ini yang menangis karena Allah akan selamatkanmu dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah SAW bersabda, وعين بكت من خشية الله حرمها الله على النار لا تمسها النار. Barang siapa yang menangis karena Allah, akan Allah haramkan jasadnya disentuh oleh neraka Jahannam. Berarti kita tidak rugi, tidak ada rugi. Biarpun tidak diijabah, ternyata titisan air mata berharga, bisa menjaminkan kita selamat dari siksa neraka Jahannam. Mau apa lagi? Nangisnya berharga, doanya pasti diijabah, dan cukup dari doa kita sudah membuat ibadah atau membawa sebuah ibadah yang dicintai Allah, karena Allah suka bisikan hamba. Apalagi kalau lama tidak berdoa, Allah merindukan suara doanya kita. Apalagi doa yang tulus dan ikhlas. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak diberi doa atau tidak beri permintaan atau tidak beri permohonan kita, terus kita berdoa terus sampai diuji, sampai di macam-macam, sampai kita merasa sudah tertekan, tidak kuat. Kira-kira bisikan doa kita seperti apa nanti? Dalam keadaan doa, dalam keadaan susah atau senang? Menurut saya doa dalam keadaan susah jauh lebih murni daripada doa dalam keadaan senang.
Kalau dalam keadaan senang, artinya ya biasa-biasa aja, dapat atau tidak dapat. Tapi coba kalau lagi stres, lagi pusing, lagi galau, gimana bisikan doa? Ya Allah, udah nangis duluan. Kata Allah, lama sekali. Makanya itu subhanallah, saya mengambil kesimpulan dari doa. Justru doa tanda Allah merindukan suara doa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Nabi Yunus alaihi salam ketika tertahan di dalam perutnya ikan berlama-lama di bawah laut, dia tidak pernah berhenti dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa ini dengan sepenuh keyakinan, pasti diijabah oleh Allah hajatnya. Karena Allah habis doa ini, apa kata Allah? Fastajabna lah, kami terima dan menijabah doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Oleh kerana itu kembali lagi, doa kita diijabah atau tidak? Saya bertanya, doa kita diijabah atau tidak? Diijabah. Yakin? Terus berdoa. Dalam keadaan apapun selalu kita berdoa. Apalagi dalam keadaan susah yang kita yakini tidak ada Tuhan yang bantu kita, tidak ada makhluk yang bisa menolong kita, tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat segala musibah dan bala yang kita hadapi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam sujud, sempatkan dalam sujud. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbi wa huwa sajid. Hamba ketika dalam keadaan sujud, posisinya sangat dekat kepada Allah. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru minad du'a, berbanyalah doa. Bisa menikmati doa insyaAllah mulai hari ini. Doa menurut saya sesuatu hubungan yang sangat indah sama Allah. Apalagi kalau bisa berdoa dengan cara curhat. Bisa enggak curhat sama Allah? Kalau lagi galau suka curhat enggak? Sering saya terima, Ustaz boleh curhat enggak? Terus saya bilang apa ya? Boleh atau tidak? Saya bertanya, sudah curhat sama Allah belum? Dia bilang belum. Mau sama Ustaz dulu katanya. Ada saja. Belajar bagaimana bisa curhat. Sungguh kalau kita sudah biasa curhat sama Allah, tidak bakal curhat sama manusia. Jadi ketika berdoa, jangan hanya minta, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah, ampunilah. Jangan hanya suka minta, cerita. Bisa enggak anda cerita? Allah kan lebih tahu. Allah tahu segala sesuatu. Tapi salah apa kalau saya cerita apa yang terjadi hari ini? Ya Allah, aku sudah niat baik, niat tulus, dan saya pergi ke sana malah seperti ini, dicaci maki, dihina, malah dianggap, dan suuzzan, buruk sangka. Habis gimana ya Allah? Cerita, curhat, seperti meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum merasa ada jalan, wallahi akan merasa nikmat. Cukup anda bisa nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub ketika kehilangan anaknya, ada dia berkata apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mampu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin cerita, padahal Allah tahu apa yang terjadi.
tapi dia ingin cerita lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan cerita ini kepada Allah, itu sudah merasa diri dan membuat hati kita tenang. Kembali kepada hidayah, dan saya tutupi cerita. Jadi hidayah yang pertama, hidayah dalalah wa irsyad, seperti tugas para nabi dan rasul dan ulama berdakwah, dan anda semua bisa membagi hidayah irsyad, memberitahu ke orang lain lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat apa saja yang kita mampu secara langsung. Yang kedua adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq. Habis kita dapat hidayah irsyad, habis kita sudah tahu, habis kita belajar, angkat tanganmu, ya Allah, berilah kepada diri aku, berikan kepada kami semua hidayah taufiqmu, agar ilmu yang saya belajari bisa saya amalkan, bisa menjadi saksi baik, bisa membuat saya lebih baik, bisa merubah saya menjadi lebih baik, bisa menjadi mulia di mata manusia dan mulia di matamu ya Allah. Itu namanya hidayah taufiq. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Makanya ketika kita sudah membaca Al-Fatihah dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita meminta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dalam segala hal. Dalam rumah tangga kita mohon hidayah taufik. Isteri urus suami, minta hidayah taufik. Suami menurusi dan melayani istrinya, minta hidayah taufik. Dua-duanya melayani anaknya dan mendidik anaknya, minta hidayah taufik, supaya terbangun rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Ketika kita bekerja, minta hidayah taufik, supaya kerja ini benar-benar merubah ibadah dan juga penghasilannya menjadi halal dan jauh dari syubhat, apalagi yang haram. Kita meminta hidayah taufik dalam segala kehidupan kita, langkah-langkah menuju masjid, mencari nafkah, mencari rizki, semua dalam kehidupan kita selalu disertai dengan hidayah taufik. Kalau hidayah taufik, berarti Allah telah memimpin kita untuk memberi yang terbaik. Kalau Allah memimpin kita memberi yang terbaik, berarti Allah sudah berkenan menerima amalan yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tutupi satu cerita. Ada seorang bekerja cukup, penghasilannya pas-pasan, kerjaannya sederhana di sebuah pabrik. Dia jatuh cinta sama seorang wanita, tapi dia merasa diri belum memiliki kemampuan untuk bisa melamar dia. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik, kerjaan yang lebih besar, supaya penghasilannya banyak dan bisa membawa dia atau menikahi dia. Sudah berdoa, sudah memohon berlama-lama, tapi dia tidak sabar untuk menanti-nanti bertemu dengan jodohnya. Dan dia tidak menyerahkan kepada pilihan Allah mana yang terbaik. Ternyata dia sendiri dengan merasa diri hebat untuk mencari solusi sendiri. Dia membaca sebuah iklan penawaran kerja di tempat yang baik, yang bagus, gajinya lebih besar. Dia membuat surat memundurkan diri dari tempat kerjaan untuk melamar kerjaan yang baru. Dan semua perjuangan ini ujung-ujungnya harapannya untuk bertemu dengan jodohnya, supaya jangan sampai kehilangan yang dia cintai. Dalam perusahaan itu, ketika dia memundurkan diri, kata pemilik perusahaan, karena orangnya
luar biasa, kerja rapi, tertib, bagus. Kenapa kamu mengundurkan diri? Saya dapat kerjaan di tempat lain yang lebih bagus. Sambil ditawarkan kenaikan gaji, walaupun tidak sebanyak perusahaan baru, tapi tetap dia mengambil keputusan mundurkan diri. Dia mundurkan diri dengan harapan mudah-mudahan diterima di tempat kerjaan yang baru. Dalam perjalanan lewati lampu merah, di lampu merah berikutnya ada melanggar lampu merahnya dan menabrak mobilnya karena kecelakaan. Akibat kecelakaan itu lumpuh kakinya, masuk ke rumah sakit. Dari hasil kecelakaan ini dia kehilangan kerja yang lama, kehilangan kerja yang baru, hilang dua-duanya. Berharap selama dia di rumah sakit, barangkali si perempuan yang selama ini dia cintai bisa datang. Ternyata berhari-hari tidak pernah datang. Di SMS tidak dibalas, di telefon tidak diangkat. Tapi dia tidak pernah putus asa karena masih cinta sama dia. Habis dia berupaya dan bekerja keras dari rumah sakit, akhirnya datang yang menjadi harapan dia, calon istrinya. Melihat keadaannya sudah tidak ada kaki, dalam keadaan tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Datang melihat keadaannya, si calon istrinya ikut sedih, tapi tidak berbanyak bicara. Kemudian dia meninggalkan rumah sakitnya dan dia SMS kepada si laki, mohon maaf, barangkali kita bukan jodoh. Soalnya ada seorang yang datang ke rumah bapa melamar saya. Bertambah sakit, sakit kaki ditambah sakit hati. Yang menabrak dia ketika kecelakaan ternyata seorang perempuan cantik dan dari keluarga yang kaya. Dan subhanallah, karena si perempuan ini merasa diri bersalah, selama di rumah sakit si perempuan ini terus melayani dengan ikhlas dan tulus. Tapi si laki ini masih hatinya ke si perempuan itu. Sampai alhamdulillah selesai dirawat di rumah sakit, dipindahkan ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya, masih si perempuan cantik itu suka datang ke rumahnya melayani, dan ada ibunya juga, ibu si laki itu. Lama kelamaan sudah mulai terbawa hati dan perasaan. Tapi dia merasa malu. Wanita ini cantik, dari keluarga yang kaya, aku orang susah, dulunya aku bekerja aja pas-pasan, apalagi sekarang tidak ada kerja. Dalam keadaan kalau saya bicara sama dia, kira-kira mau enggak sama aku? Dia masih belum meyakinkan. Dia hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu saat pagi hari, dia sudah merasa setiap pagi menunggu si perempuan datang, karena dia suka rutin, ikhlas, tulus untuk datang melayani. Di pagi hari menunggu datang si perempuan, seperti biasa bikinin teh, terus datang, siapin sarapan, walaupun ibunya ada. Tapi dia sudah merasa diri bersalah, ingin membalas, ingin berbuat sesuatu. Dan langsung perempuan berkata, aku ingin sampaikan sesuatu, boleh? Kata si laki,
Saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Tapi tak apa-apa, kamu duluan. Langsung si perempuan dengan keberanian, dia berkata, mau enggak berkenan saya jadi istrimu? Sama dengan harapan dia. Dia langsung kaget. Seperti perasaan yang sama, keinginan yang sama, hati yang sama. Tapi langsung kata beliau, apa yang saya bisa berikan? Saya orang biasa, orang miskin, dalam keadaan begini, tidak bisa bekerja. Langsung perempuan ini, jangan fikirkan soal kerjaan. Ayah saya seorang pemilik perusahaan besar. Saya bisa mendapatkan kerjaan di tempat ayah saya. Langsung kata dia, bagaimana aku bisa bekerja dalam keadaan begini? Kerjaan kamu mudah, di kantor, tidak perlu di lapangan. Jadi dapat kerjaan yang jauh lebih enak, gaji lebih besar, dengan istri yang lebih cantik. Gimana si wanita itu? Si perempuan itu yang melamar dia sudah nikah, ternyata hasil nikahnya tidak bertahan lama, cerai. Kenapa cerai? Karena tidak bisa punya keturunan. Sedangkan si laki yang kena kecelakaan, dia ingin nikahi perempuan itu karena ingin mendapatkan keturunan, karena dia suka sama anak-anak. Allah tahu kesukaan dia tidak akan dapat dengan perempuan ini, makanya Allah memilih dia dapat perempuan yang jauh lebih cantik, lebih kaya, bahkan terjamin mendapatkan keturunan. Walaupun kecelakaan. Walaupun kecelakaan. Bisa enggak faham dari cerita ini? Pilihan Allah itulah yang terbaik. Walaupun karena kecelakaan. Artinya apa? Orang kecelakaan atau tidak kecelakaan, yakini pilihan Allah itulah yang terbaik. Makanya saya usulkan, kalau anda berdoa meminta sesuatu, disertai doamu dengan kata, ya Allah, kalau memang ini yang baik, mudahkan. Kalau ya Allah melihat ada yang lebih baik, berilah yang terbaik. Soal lamar kerja, soal jodoh, soal belajar, siswa di sini atau di luar negeri, dimanapun, apapun langkah yang anda ingin ambil keputusan, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang keputusan saya ini itulah yang terbaik, mudahkan. Kalau tidak baik, ya Allah, pilihlah yang, tunjukkanlah kepada saya yang lebih baik. Percaya Allah tidak ingin membuat kita susah, makanya jangan kita membuat diri susah. Allah akan memberi yang terbaik walaupun prosesnya lewat ujian. Walaupun prosesnya melalui ujian. Karena bisa jadi melalui ujian anda bisa menjadi jauh lebih mulia dan jauh lebih terkabul hajat sesuai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak milih datang ke Indonesia. Bahkan tidak pernah berdoa, ya Allah bawa saya ke Indonesia. Dan tidak pernah menjadi cita-cita saya untuk ke Indonesia. Tapi saya yakini apa yang Allah pilihkan buat saya nikmati, saya juga memberi yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mana Allah tempatkanmu, di mana Allah posisikanmu, berilah yang terbaik lillahi taala, menjadi pertama tanda syukur kita atas posisi kita. Dan mudah-mudahan itulah yang menjadi pilihan Allah. Kalau itu yang menjadi pilihan Allah, berarti percayalah itulah yang terbaik. Faham? Mohon maaf Bapak Ibu, cerita yang saya ceritakan jangan cari dalam Quran ya. Nggak ada ya. Ini buatan saya ini. Saya buat cerita hanya ingin memberikan gambaran. Dari kesimpulan ayat dan hadis, memang ternyata pilihan Allah yang terbaik. Walaupun proses lewat ujian.
Mungkin pernah dulu saya menceritakan cerita gigitan anjing. Ingat gak? Masih ingat gak? Lupa ya? Hah? Mau gak cerita? Boleh satu? Hah? Boleh gak? Ada seorang berdoa, Ya Allah, aku mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu doanya. Minta yang salihah, cantik, kaya lagi. Karena dia orang miskin. Dapat miskin ya tambah susah lagi. Tak ada doa yang lain. Tak pernah berdoa, Ya Allah ampunilah saya, Ya Allah rahmatilah. Itu aja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jodoh yang baik, yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dapat sedikit rezeki, pergi haji. Selama dia tawaf, Ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwa, Ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya. Fokusnya luar biasa. Pas pulang kembali ke tanah air, dalam keadaan sedang memimpikan dan membayangkan bagaimana ketemu jodohnya. Pas di kampung malam hari dia melewati jalan, dikejar anjing. Dan anjing sifatnya kalau kita lari, dikejar sampai digigit kakinya. Datang ambulan, dibawa ke rumah sakit. Pas dalam perjalanan dia merasa nyesal. Ya Allah, selama ini minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Merasa tidak terima gitu. Jadi aku selama ini minta ini, kok dikirimin anjing? Artinya ujian. Dia tidak mau, merasa diri tidak terima. Pas sampai ke rumah sakit, dirawat sama seorang dokter yang salihah, yang cantik, yang kaya, jadi jodohnya. Berarti Allah sudah ijabah kan? Tapi kata Allah, soalnya dia selama ini kan sehat, tidak pernah sakit. Allah kirimkan anjing gigit dia supaya sakit, dan ketemu jodohnya di rumah sakit. Alhamdulillah. Ya insyaAllah mudah-mudahan digigit. Makanya subhanallah jemaah sekalian, wallahi percayalah sama Allah. Percayalah sama Allah. Termasuk apa yang terjadi di Palestina, percayalah sama Allah. Allah tidak suka umat Islam ditindas. Allah tidak suka umat Islam dalam keadaan dihina, diusir, dibunuh. Kezaliman yang terjadi di Rohingya, di Palestina dan di mana-mana terhadap umat Islam, Allah tidak suka itu. Cuman pasti ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan, yang menjadi pilihan. Barangkali melalui ujian ini Allah ingin mewujudkan manusia yang kuat menghadapi segala tantangan. Dan juga salah satu hikmah, Allah ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan kebersamaan umat Islam. Dan alhamdulillah, menurut saya apa yang terjadi dari hasil diumumkan Al-Quds menjadi ibu kota Israel, justru memang nampaknya ujian, tapi bagi saya nikmat, karena dari situ umat Islam mulai bersatu. Tidak pernah tergerak semua dunia, jangankan yang muslim, non-muslim pun tergerak. Semuanya turun di lapangan untuk menunjukkan ke mata dunia, kami menolak proses ini. Dan inilah salah satu hikmah yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia dan kepada musuh Islam, bagaimana kebersamaan kita, kepedulian kita. Walaupun kita memang tidak bisa membantu banyak untuk saudara kita Palestina, tapi upaya kita, sedekah kita, infak kita, doa kita dan rasa kepedulian kita
mudah-mudahan menjadi tanda saksi baik. Ya Allah, itulah yang kami bisa berikan. Kami tidak bisa merubahkan keputusan, tapi kami bisa menunjukkan perasaan dan bisa menunjukkan yang baik dalam doa dan kekuatan kita, karena kekuatan kita adalah kebersamaan. Kalau kita bersatu, baru musuh Islam mulai memfikirkan jangan bermain-main lagi terhadap umat Islam. Makanya mari kita sama-sama menjaga kebersamaan kita. Tinggalkan perbedaan. Jangan kita membuat perbedaan menjadi perpecahan. Jadi perbedaan di antara kita adalah kekayaan ilmu yang bisa kita sama-sama menghormati dan sama-sama menjaga. Bukan sama-sama menjatuhkan dan sama-sama menjelekkan. Mari kita sama menjaga kebersamaan kita. Rapatkan saf kita untuk menunjukkan bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala rasa kepedulian, rasa cinta bersama sesama muslim, sesama manusia yang sedang dihina, sedang ditindas, sedang dizalimi di saudara kita di negeri Palestina. Mari kita sama-sama dan kita menghebohkan dan mengajak semua untuk mengikuti aksi bela Palestina yang insyaAllah hari Ahad besok tanggal 17. Yang merasa diri tidak mau ikut, itu terserah, itu pilihanmu dan itu keputusanmu. Tapi jangan membuat orang lain yang ingin mengikuti aksi bela Palestina, anda mengungkapkan kata-kata yang bisa menghilangkan perasaan semangat bagi mereka. Kalau tidak bisa ikut, terserah. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Setuju? Makanya jemaah sekalian, saya baru saja kemarin datang dari sana. Dan alhamdulillah dapat karunia yang tidak terduga. Ketika saya bertemu Imam Masjidul Aqsa di sana dan habis makan siang hari Jumat, habis Jumat diajak beliau ke rumahnya, kemudian duduk lama ngobrol, kemudian salat asar bersama, kembali lagi ke rumahnya sambil menyambut tamu-tamu yang datang dari Turki, dari Inggris, dari Prancis, dari mana-mana. Subhanallah, banyak tamu yang datang dan masing-masing membawa sumbangan untuk saudara kita dan untuk Masjidul Aqsa. Pas maghrib beliau juga ajak ke masjid dan tanpa memberitahu, habis selesai iqamat beliau dorong saya untuk ke mihrab dan menjadi imam di Masjid Qubbatus Sakhra di tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jujur saja tidak bisa terbayang bagaimana karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi imam umat Islam di tanah suci Palestina, di area Masjidul Aqsa dan Qubbatus Sakhra. Makanya subhanallah, apa yang saya nikmati dan alami di sana luar biasa. Memang saudara kita berjuangannya bukan main. Saya melihat anak-anak kecil, bahkan warga Palestina, Masya Allah luar biasa. Dari jam 3 sudah mereka berdiri di depan pintu-pintu Masjidul Aqsa, yang sebelum masuk ke area masjid kan ada halaman besar kayak bagar, dan bagar itu ada pintu-pintu. Memang sayang sekali pintu-pintu yang di bagar itu dikuasai oleh orang Yahudi Israel, dan senjata, di bawah mereka senjata menjaga. Dan kita menunggu dari jam 3 sampai jam 4 baru dibuka pintu, baru kita bisa masuk untuk salat tahajud. Subhanallah, bisa saya melihat orang-orang Palestina. Kalau saya hanya sebagai berkunjung ke sana 2 hari, 3 hari, paling lama 1 minggu, kemudian kembali lagi. Saya bayangkan orang-orang tua-tua, pemuda-pemuda, wanita yang warga sana, yang memang tinggal dekat sana setiap hari bertahun-tahun, yang sudah proses melalui lebih dari 70 tahun dalam keadaan seperti ini, tapi subhanallah mereka masih sabar. Tidak ada yang mundur, tapi masih terus bisa datang duluan dari jam 3 dengan harapan dibuka pintu. Walaupun mereka tahu dibuka pintu sebelum subuh 1 jam, tidak boleh lebih sebelumnya, tapi subhanallah tetap mereka dengan segala harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menurut saya melihat perjuangan ini membuat saya semangat. Saya hanya 1 hari 2 hari aja sudah merasa kesal sama orang Yahudi yang menjaga. Bagaimana mereka yang 60 tahun
Bagaimana kesabaran dan perjuangan mereka. Makanya jamaah sekalian, Allah punya hikmah. Apa yang terjadi di negeri Palestina, Allah ingin mewujudkan generasi-generasi yang insya-Allah kuat imannya, kuat menghadapi tantangannya, dan inilah mereka yang akan diwujudkan oleh Allah, yang akan mampu membebaskan dan memerdekakan insya-Allah negara Palestina. Sebagaimana Indonesia berhasil merdeka, kita insya-Allah juga mendoakan insya-Allah ada satu saat kita semua bergembira dengan kemerdekaan negeri Palestina dan kemerdekaan Masjidil Aqsa, dan yakini itu yang akan terjadi. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Sebagaimana Masjidil Aqsa diambil oleh mereka, akan Masjidil Aqsa kembali di tangan umat Islam. Walaupun memang prosesnya cukup lama, dan kita berharap sama Allah, tanpa kita putus asa, kapan tiba saatnya Allah akan memberi yang terbaik untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Dan jangan lupa, ketika ada kesempatan untuk kita membantu saudara kita lewat aksi hari Minggu besok, aksi bela Palestina, lewat doa kita, lewat sedekah kita, dan insya-Allah mudah-mudahan di bulan Januari saya berusaha bisa kembali ke sana, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Doakan, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita harapkan untuk saudara kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rahmatilah kami semua ya Rabbal Alamin. Kami hamba yang lemah, yang masih banyak dosa dan maksiat, banyak kesalahan terhadap diri kami, kesalahan terhadap orang tua kami, kesalahan terhadap saudara kami. Ya Allah, kami sangat membutuhkan rahmat-Mu, karena rahmat-Mu akan mampu memimpin kami dalam kehidupan kami sampai akhir hayat. Rahmatilah kami semua, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, jadikan kami bersama hamba-hamba-Mu yang salih-salihah. Ya Allah, doa kami untuk saudara kami di Palestina. Betapa berat ujian yang dihadapi oleh mereka. Masjidul Aqsa, tempatnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang menghadapi ujian. Ya Allah, dengan kepedulian kami terhadap saudara kami di Palestina, mudah-mudahan momen ini menjadi salah satu sebab menyatukan umat Islam ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kami mampu merapatkan saf kami di dalam masjid, kuatkanlah kami ya Allah agar mampu merapatkan saf-saf kami di luar masjid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tolonglah saudara kami, lindunilah Masjidul Aqsa dan Qubbatus Sakhra. Lindunilah ya Allah tempat tanah suci ya Rabbal Alamin dari segala keburukan, dari segala bala. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, tutupi aib-aib kami, maafkan kekurangan kami. Aku mohon ya Allah untuk semua yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya. Disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, terkabul segala keinginannya dan doanya. Ya Allah, di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Di antara kami yang belum mampu meninggalkan dosa dan maksiatnya karena hawa nafsunya, ya Allah,
kuatkan hatinya, sempurnakan imannya agar mampu meninggalkan dosa dan maksiatnya dan terima taubatnya ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan istiqamah sampai akhir hayat, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat, istiqamah beribadah sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Tolonglah saudara kami ya Allah di negara Rohingya, di Yaman, di Iraq, di Libya, di Syria. Ya Allah, tolonglah saudara kami, angkat segala bala dan musibah, berikan kemenangan ya Dzal Jalal wal Ikram terhadap orang-orang yang zalim ya Dzal Jalal wal Ikram. Angkatlah kezaliman terhadap umat Islam ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam kezaliman ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami ya Allah dari segala keburukan, dari segala bahaya ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa kembali di dalam surgamu ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.